Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinur Panca. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang anatomi bagian otot manusia. Otot manusia. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot, muskulus. Otot merupakan alat gerak aktif dibagi menjadi fungsi otot untuk pergerakan tubuh, menghasilkan panas ketika otot berkontraksi. Sistem muskulus otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan, 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Selanjutnya, proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi, karena massa utamanya adalah serabut. 3 tipe jenis jaringan. Jaringan otot. Otot polos, otot rangka, otot jantung. Jenis-jenis otot. 1. Otot lurik. Otot serat bintang. Otot serat bintang atau lurik atau skelet atau pointer paling banyak melayani gerakan, proses gerakan. Pelekatan dapat pada tulang dan kulit, origo tempat pelekatan otot yang diam, insertio tempat peletakan otot yang bergerak, monoartikuler lebih tahan lama daripada polyartikuler, sel panjang dan polynucleated dipelihara saraf motorik, gerakan sadar, bisa dikontrol dan dilatih. Kontraksi perlu energi yang banyak. Bentuk otot serat lintang memiliki 5 bentuk. M. fuciformis belah ketupat, M. quadratus segi 4, M. peniformis seperti bulu ayam, M. sphinxer lingkaran, M. triangularis segitiga. Otot rangka atau otot serat lintang memiliki banyak inti, dipersarapi oleh saraf motorik, somatik, voluntar, melekat pada tulang sumber. Sumber energi dapat metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat mengalami tetani dan cepat lelah. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyengkong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Struktur otot rangka, motor and plates, merupakan tempat interpasi ujung-ujung saraf pada otot. Komposisi otot rangka. Otot rangka dibagi menjadi 2. Sel 85%, ekstrasel 15%. Sel juga dibagi menjadi 2. Air 75%, solut 25%. Kemudian solut dibagi menjadi 2. Protein 80%, lain-lain 20%. Protein dibagi menjadi 2, fibrilar 65%, sarkoplasmid 35%. Fibrilar dibagi menjadi 5. Miosin 55%, aktin 20%, tropomiosin 7%, troponin 3%, lain-lain 15%. Komposisi otot rangka. Otot merah dan putih. Otot merah mengandung pigmen pernapasan yaitu myoglobin
yang berfungsi membawa oksigen dari kaliper darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Otot putih karena kurang mioglobin, kapasitas glikolosis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolosis dan fosforilase yang kuat. Ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat, zat yang kaya energi, protein. Komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolosis, MRPKN, protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosis, aktin, troponin, dan tropomyosin. 2. Otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarapi oleh saraf otonom. Otot polos terdapat pada alat dalam tubuh, misalnya pada 1. Dinding salur pencernaan, 2. Saluran-saluran pernapasan, 3. Pembuluh darah, 4. Saluran kencing dan kelamin. Otot polos memiliki satu inti yang berbeda di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom involuter. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh visceral. Sumber Ca2+ dari CIS, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Otot jantung. 3. Otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling bernyaman serta dipersarapi oleh saraf otonom. Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Otot jantung memiliki satu inti yang berbeda di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom involuter. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CIS dan IRS, sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Aksi otot atau macam kontraksi. Pertama, isometrik, panjang tetap, tonis. 2. Isotonik, tonus tetap, otot membedak. 3. Tetanik, kontraksi terus-menerus. 4. Ritmik, kontraksi berirama. 5. Kontraktur, pemendakan otot permanen akibat kerusakan saraf atau struktur ototnya. 6. Infufisiensi otot, aktif atau pasif. Fungsi otot ada 4. 1. Otot pergerakan utama. 2. Otot antagonis. 3. Otot fiksasi. 4. Otot sinergis. Selanjutnya, yang terakhir, setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Selanjutnya, zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miotin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miotin disebut aktimiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar
dari bahan penyusun otot. Terakhir, pada saat serabut otot berkontraksi terjadilah perubahan pada zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat bereaksi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.